Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, kemarin kita sudah bicara hukum tanah adat ya, dan sekarang kita masuk ke perikatan adat ya. Kemarin tanah juga udah dibagi dua ya, baik itu yang masuk ke tanah ulayat dan yang satunya untuk hak tanah perorangan. Oke, hukum perikatan adat di sini meliputi dua yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai hukum perutangan dan yang kedua mengenai hukum perjanjian adat. Ya, jadi ada dua hal yang akan kita satukan atau akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama kita lihat ke hukum perutangan adat dulu. Ya, bicara hukum perutangan di sini intinya adalah keseluruhan hukum yang mengatur hak atas barang-barang selain tanah. Ya, yang karena tanah kemarin kita sudah bicara ya, dan itu ada macam-macam transaksi di sana dan perpindahan hak-hak itu dan hukum yang mengatur mengenai jasa juga ya. Jadi nggak hanya benda tapi juga kaitannya dengan jasa. Oke, kemudian hukum perutangan di sini meliputi macam-macam ya kalau menurut Terhar, mulai dari hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan benda-benda lainnya, kemudian perbuatan kredit, tolong-menolong bersama, timbal balik, dan tolong menolong khusus ya. Kemudian di sini perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong, perbuatan kredit perseorangan, perbuatan yang merugikan penagih utang dan juga ada alat pengikat dan tanda-tanda yang kelihatan kalau menurut Terhar. Kemudian ciri pokok dari hukum perutangan adat coraknya non individu tapi masih komunal sebagai sifat yang menonjol dalam lembaga tolong menolong ya, karena kita bicara hukum adat ya masyarakat kita komunal, maka dalam hal perhutangan di sini juga coraknya nggak melulu individual. Yang ditetapkan dalam hukum perutangan ini hanyalah garis-garis besarnya aja tanpa hukum pelengkap dan presumpsi-presumpsi menurut undang-undang. Yang penting dalam penggolongan hukum ini adalah motivasi yang mendorong terjadinya suatu kontrak karena motif ini menentukan sifat kontrak yang bersangkutan. Dan hukum perutangan ini bersifat real karena semua hubungan hukum menggambarkan dan dijelmakan secara real, jadi objek dari harta kekayaan itu sendiri. Oke, kemudian yang pertama di sini kita lihat dari hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang. Setiap orang dapat mempunyai hak-hak atas barang selain tanah. Yang termasuk di sini baik itu rumah, kemudian tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, ternak, dan sebagainya yang dia tidak terkekang oleh hak persekutuan atau hak pertuanan yang kemarin kita bahas mengenai ulayat, dan hak atas barang ini biasanya disebut hak milik. Ya, hak persekutuan atau pertuanan baik itu tanah ataupun ulayat maupun benda-benda pusaka tertentu ya, yang bentuknya benda bergerak. Prinsipnya, hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah. Ini yang membedakan dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau hukum tanah konvensional. Kenapa? Karena kalau di hukum tanah, yang namanya tanah itu beserta apa yang ada di atasnya. Ya, sementara kalau dalam hukum adat ini ya bisa memungkinkan seseorang dapat memiliki rumah atau dan pohon di atas pekalaman milik orang lain. Jadi bisa jadi orang jual tanah itu hanya dijual tanahnya saja, tapi pohonnya nggak dijual, itu memungkinkan. Yang itu tidak mungkin memakai yang bukan hukum adat. Ya, kalau di hukum konvensional di Undang-Undang Pokok Agraria yang namanya hak milik ya mau berupa tanah beserta pohon di atasnya, tapi dalam hukum adat tidak. Ya, ada beberapa pengecualian di sini dalam transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya. Dan kemudian hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, ya. Satu dan lain karena rumah tembok tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang dari bambu atau kayu ya. Jadi memang prinsipnya sekarang jadi pengecualian karena udah banyak rumah yang tembok. Kalau dulu kan rumahnya kayu. Rumah kayu itu bisa orang cuma beli rumahnya aja. Karena bisa dipindah. Rumah joglo ya misalnya itu juga bisa dipindah karena bahan bakunya adalah kayu jati dan seterusnya. Mengenai penyerahan barang selain tanah yang diperjualkan cukup dengan penyerahan biasa aja, dengan penyerahan barang yang dijual dan penerima harganya oleh si penjual. Hukum adat dikenal pula menggadaikan barang selain tanah atau disebutnya nyekelake ya, yang artinya megang.
Jadi di sini bedanya untuk kaitannya dengan benda bergerak antara KUH Perdata dengan hukum adat. Di KUH Perdata, si pemegang gadai nggak diperkenankan memakai barang yang digadai. Perjanjian gadai disertai pembayaran bunga gadai. Tapi kalau di hukum adat, itu pemegang gadai bisa memakai barang yang digadaikan, ya. Jadi dia bisa memakai, si kreditur bisa memakai barang yang digadaikan oleh si debitur. Dan meskipun tidak selalu demikian, tapi memungkinkan dalam hukum adat. Karena kalau di hukum di KUH Perdata itu sama sekali tidak boleh dipakai, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan oleh si kreditur. Hak milik atas ternak kadang-kadang terikat oleh peraturan khusus tentang memotongnya dan menjualnya. Jadi kayak misalnya di beberapa masyarakat adat, ketika pembagian ternak, bagian kepalanya nggak ikut dibagi karena harus dilarung ataupun dikubur. Kemudian pemeliharaan ternak dengan beberapa model, ada yang bagi hasilnya itu anak-anaknya, jadi kita urun sapi, nanti yang dibagi hasil anak sapinya, paruan dan seterusnya ya, entah itu maro ataupun mertelu ya, dari anak-anak hasil ternaknya yang kita kerjasamakan atau dirawat oleh orang lain. Jadi tanah sudah pasti termasuk benda tetap, ya ternak dan benda-benda yang mudah dipindahkan masuk dalam kategori benda bergerak. Rumah bambu, kayu, pohon-pohon dan yang lain ya dalam arti dapat dimasukkan sebagai benda tetap, tapi benda bergerak tergantung pada keadaannya ya, karena dia terpisah ya antara tanah dengan benda yang di atasnya. Oke, kemudian kita masuk ke perbuatan kredit tolong-menolong antar satu sama lain dan bertimbal balik. Di sini bisa terjadi antara para warga persekutuan dengan baik dengan orang luar secara bersama-sama ataupun secara perseorangan. Yang pertama ada yang namanya tolong-menolong timbal balik ya, yaitu memberi sesuatu kepada orang lain nanti akan dibalas budinya. Kayak sumbang hajatan ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya fenomena yang ada di beberapa masyarakat. Jadi kalau Anda mau memberikan sumbang ke orang lain hajatan, itu biasanya malah ada di beberapa daerah yang dicatat. Anda nyumbang ke kawinan si A yaitu 50.000, nanti dicatat. Nanti ketika Anda mengadakan acara hajatan, nah orang tersebut, si A tersebut akan nyumbang ke Anda dengan nominal yang sama, yaitu 50.000 lagi. Kemudian sambat sinambat dalam pengerjaan sawah, iya, itu sambatan gantian. Misalnya yang pertama, si A membantu panen di tempat B, nanti si B panen, ya si A panen, maka si B mau nggak mau di sini harus sambat sinambat juga, harus bekerja untuk sama-sama panen di tempatnya si B atau si A maksud saya. Jadi bareng-bareng ya. Tolong menolong bersama ya, di sini mutual cooperation, di sini kalau tadi reciprocal aid ya, perbuatan anggota masyarakat melakukan suatu kepentingan bersama. Jadi nggak ada balas budi dan yang lain-lain. Contohnya dia membuka hutan, kemudian membuka hutan untuk pertanian, kemudian juga membantu kepala persekutuan membangun musola, langgar ya, kayak gitu-gitu ya. Kemudian tolong menolong khusus ya, di sini perbuatan kerjasama masyarakat tertentu saja. Jadi hanya golongan yang itu tertentu aja, jadi nggak beda-beda. Jadi kayak Mapalus menyokong hanya pekerjaan pertanian jula-jula di Minangkabau, dan juga termasuk juga yang namanya di sini arisan yang ada lingkup tertentu. Kemudian perbuatan yang termasuk pula memiliki motivasi tolong-menolong, ya mulai dari transaksi maro, ya ini kita udah anggap kemarin, tapi ini lebih ke perjanjiannya, digarap kepada warga persekutuan lain yang sangat membutuhkan dan tidak punya tanah, dan kalau dari sudut lain, warga persekutuan menggarap tanah itu memberi bantuan kepada pemilik tanah yang ingin memungut hasil dari tanahnya tetapi tidak dapat mengerjakan sendiri. Jadi unsur utamanya itu bukan material ya, tapi lebih kepada upaya tolong-menolong. Baik yang pertama menolong karena tadi dia nggak punya lahan, atau yang kedua punya lahan tapi nggak punya kuasa untuk mengerjakannya. Jadi lebih kepada upaya tolong-menolong. Kemudian memberi kesempatan memelihara ternak kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak dengan perjanjian hasil penjualan kembang biak nanti akan dibagi ya, jadi anak-anaknya tadi ya, kerjasama pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu ya, ini juga sama, si juragan wajib menanggung ongkos perawatan perahu beserta alat penangkapan ikan, kemudian menanggung makan para nelayannya selama berlayar, dan di sini para nelayan si Bandega tadi menjalankan tugas menangkap ikan serta melakukan perawatan terhadap perahunya. Hasil tangkapannya nanti dibagi, pemilik perahu menerima bagian terbanyak sedangkan bidak bagian sesuai dengan berat ringan tugas mereka dalam penangkapan ikan tertentu, karena bidak itu kayak ABK ya, anak buah kapalnya, jadi ditentukan tergantung dari mereka melakukan
pembagian tugas yang mereka lakukan dalam upaya pencarian ikan tadi atau dalam acara di perahu untuk mencari ikan. Perkumpulan-perkumpulan, suatu asas lain terdapat bila mana di dalamnya orang-orang tolong-menolong ya yang nanti menjadi terlepas. Dengan maksud untuk pertukaran tenaga dan barang-barang bertimbal baik, maka timbullah golongan-golongan yang cenderung akan bertindak keluar sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Makin lemah atau makin menjadi lemah dusun-dusun atau masyarakat lain karena sebab dari dalam atau luar. Dia tuh dalam suatu perkumpulan atau perhimpunan paguyuban di antara warga masyarakat sehingga keluar merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri. Usaha peningkatan tolong-menolong ini pada masyarakat yang ikatan kolektivitasnya melemah atau makin meluas dari mata masyarakat yang bersangkutan. Oke, bentuk-bentuknya koperasi, perkumpulan kematian, Girik ya, di Jawa, Serikat Jakarta ataupun Jula-Jula di Minangkabau, Subak, kemudian ada Mapalus di Minahasa. Kemudian kita masuk ke kredit perseorangan, hutang atau pinjam uang, ya perbuatan yang normal sih di masyarakat Indonesia, baik yang pakai bunga maupun yang nggak pakai bunga. Meskipun memungut bunga menurut ajaran Islam nggak dibenarkan, tetapi dalam keyakinan banyak orang atau perkumpulan juga melakukan pinjaman dengan bunga. Dalam praktik, hutang dapat berwujud utang barang atau utang makanan dan sebagainya. Ada pula utang uang dengan perjanjian mengembalikan dengan barang ya, dengan secara natura, yaitu berwujud misalnya nggak hanya uang tapi bisa dengan barang atau hasil ternak ya, misalnya pinjam uang sekian tapi nanti kembaliinnya berupa hasil panen ataupun tadi dari hewan ternaknya. Jenis kredit perseorangan. Yang pertama tanggung-menanggung. Kewajiban adat menganggap utang dari satu warga itu atau satu klan itu merupakan utang bersama ya atau satu klan. Apabila seorang warga persekutuan seringkali memberikan pertanggungan yang berat kepada persekutuannya, maka warga yang demikian ini akhirnya dapat dibuang dari persekutuannya kalau bolak-balik bikin masalah ya. Borah atau jaminan. Ya, apabila ada orang ketiga yang bersedia menanggung pinjaman tersebut, orang yang menanggung ini dapat ditegur jika si peminjam itu nggak bisa melunasi pinjaman. Jadi ya ini posisi dia sebagai orang yang menjaminkan atau apa ya jaminan perseorangan kalau dalam hukum perdata. Kempitan semacam perjanjian dengan komisi. Dalam perjanjian ini pemilik barang mempercayakan penjualan barangnya kepada orang lain dengan ketentuan setelah lampau tertentu barangnya atau jumlah uang yang telah ditentukan diberikan kepada pemilik barang. Dan ada kalanya barangnya kalau nggak laku dikembalikan lagi ke orang tersebut. Kemudian ada ngeber, menjualkan barang orang lain, jika tidak laku di sini bisa dikembalikan. Oh ya, kalau yang tadi nggak bisa dikembalikan ya, jika laku dengan harga lebih besar daripada harga yang ditetapkan, maka selisihnya menjadi hak orang yang menjualkan. Kalau yang ijon atau ijoan ini kayak tanaman yang masih muda yang belum matang ya, hasil panen menjadi milik pembeli pada waktu masih muda. Kalau yang membeli pada saat telah masak sudah tiba, ini sebutannya bukan ijon tapi tebasan. Jadi yang membeli itu dalam wujud ibaratnya kalau itu tuh belum jadi gabah tapi masih sawah yang menguning. Nah, itu dia nebas sendiri si pembelinya ya disebut sebagai tebasan. Kalau ijon kayak mangga udah dibeli sepohon padahal kondisi mangganya itu belum matang-matang. Oke, kemudian ada lagi ngaranan anak atau mangara anak, ya kontrak. Pihak pertama mewajibkan diri memelihara pihak kedua pada waktu hidupnya dan mengatur harta bendanya setelah meninggal dunia. Nanti pihak pertama menerima sebagian harta peninggalan pihak kedua. Besar bagian orang anak dipersamakan dengan anak ya. Jika pihak kedua tidak kawin atau tidak punya anak, maka pihak pertama malahan menerima keseluruhan harta peninggalannya. Jadi kayak dalam pengampuan ya. Nah ya istilahnya seperti itu ya kalau dalam perdata. Dan ini statusnya dia bisa mendapatkan harta sama dengan ahli waris ya. Makiding raga meletakkan atau memiliki diri beserta harta kekayaannya di bawah asuhan orang lain pengampuan dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia sebagai imbalan orang itu berhak mewarisi harta peninggalannya. Jadi kebalikannya dari ngaranan anak atau makiding raga. Jadi posisi satu sebagai ngaranan anak, satunya sebagai makiding raga. Alat pengikat dalam perjanjian jual beli ada sebelum si penjual menyerahkan barang dijual kepada pembeli. Di sini ada yang namanya persekot atau panjer atau uang muka atau DP ya kalau sekarang sebutannya. Fungsi dari panjer ini mengikat kedua belah pihak. Jadi penjual harus menjual barangnya kepada calon pembeli yang sudah ngasih DP atau panjer dan pembeli harus nepatin juga untuk membeli barang tersebut. Nah,
Kalau enggak dilakuin, ya nanti biasanya si pembeli kalau sudah ngasih panjer tapi nggak dilunasi, biasanya panjernya kadangkala dianggap hangus atau menjadi pemilik pembelinya. Oke, perjanjian. Peristiwa terjadi ketika satu pihak saling berjanji melaksanakan perbuatan tertentu. Ya, adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang legal relationship atau di sini verbin tenis. Nah, dalam hukum adat, perbuatan di mana para pihak di sini menyetujui melakukan suatu perbuatan tertentu berlandaskan kepercayaan penuh disertai dengan tanda ikatan tertentu. Syaratnya titik tolak pada dasarnya kejiwaan pada hukum adat bertitik tolak dasar hukum kekeluargaan, kerukunan, dan tolong-menolong ya. Kemudian nggak hanya kata sepakat, ada juga tanda ikatan ya konkret tadi kayak panjer dan seterusnya. Dalam ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut yang tidak kebendaan ya kayak tadi makiding raga ya dan seterusnya itu kan nggak kebendaan saja tapi lebih ke pengasuhan juga. Asasnya kontan ya dilakukan sekaligus bersama-sama sudah terucap sepakat ya kemudian percaya yang kuat atau saling percaya di sini tidak membuat bukti tertulis ya umumnya yang namanya perjanjian dalam hukum adat itu ya kayak tadi maro mertelu itu kan nggak ada kontrak pengelolaan lahan itu kan nggak ada tapi lebih secara lisan aja dan di sini sifatnya adalah konkret. Bentuknya yang tadi sudah dibahas juga ya, beberapa perjanjian kredit, kempitan, tebasan, perburuhan, pemegangan, pemeliharaan, pertanggungan kerabat, serikat, bagi hasil juga perjanjian ternak. Nah, perjanjian kredit ya, tadi minjem uang, baik bunga ada ataupun enggak, atau barang tertentu nanti dikembalikan sesuai dengan nilai pada saat yang telah disepakati. Kalau di Lampung sama Sumatera, di sini ada peminjaman yang dikenal dengan bunga, itu udah lazim terjadi. Apabila yang minjem uang itu adalah orang luar ya, karena ya nggak bisa begitu aja ya, karena dianggap rugi kalau nggak memberikan bunga. Dalam pinjam-meminjam barang dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan nilai dengan yang dipinjamkan. Perjanjian kempitan, di mana seorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain, nanti kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang sejenis. Syaratnya harus ada musyawarah, kemudian batas waktu pengembalian barangnya. Nggak diambil, maka dijual atas dasar mufakat. Dasar perjanjian, jumlah harga pengembalian barang tersebut. Kemudian apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual, ya harus diberi upah untuk jerih payahnya. Perjanjian tebasan di sini apabila seorang menjual hasil tanaman yang udah berbuah sebentar lagi mau dipanen, udah mau dipetik hasilnya pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua ya yang di sawah yang kemarin sudah dibahas ya, yang tadi udah dibahas yaitu yang kayak sudah mateng dan seterusnya ya. Jadi si pembeli itu belinya itu dalam wujud masih di pohonnya ya. Namun di Sumatera Selatan perjanjian ini perjanjian yang nggak lazim dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam ini dilarang ya. Tapi kalau di Jawa saya rasa ini masih lumrah ya kayak nebas kayak ketika panen rambutan itu ya ditebasin aja. Orang itu nggak akan jual per kilo, tapi udah ini sepohon berapa. Nah, biasanya seperti itu. Baru buruhan kerja maka ya dikasih upah ya, bisa uang atau barang. Bekerja tanpa diberi upah, tapi segala ditanggung sepenuhnya. Yang di sini Magersari ya, ada yang orang ya dikasih rumah, tinggal bersama, dia makan bebas, jadi bayarannya itu bukan uang, tapi istilahnya kadang dikasih dengan dapat makan, dapat fasilitas tertentu. Ada pula menumpang di rumah orang. Oh ya ini makan secara cuma-cuma tapi harus bekerja di tuan rumah merupakan yang berulang-ulang dapat ditemukan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada sanak saudara yang kurang mampu dengan imbalan tenaga bantuannya di rumah dan juga termasuk yang di ladang. Pemegangan nyekelake seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya. Nyekelke ya, gadai ya. Umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim ya. Dan ini bedanya dengan gadai tadi si pemilik uang, pemilik piutang, pemberi piutang atau kreditur itu bisa menggunakan benda yang dijaminkan. Apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, di sini
pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan nggak berhak untuk pakai ya karena dia nerima bunga. Jadi sebagai konsekuensi nggak nerima bunga maka bisa dimanfaatkan barang tersebut. Kalau yang pemeliharaan di sini pihak yang satu memelihara menanggung pihak lain selama masa tuanya ya menanggung pula pemakamannya dan yang lain-lain ya. Terkadang bagiannya sama dengan anak. Di satu ranan anak atau makiding raga ya yang tadi menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain dan yang menerima wajib menyelenggarakan pemakaman dan pembakaran mayatnya ya. Memelihara sanak saudara yang ditinggalkan dan ini juga termasuk dia berusaha mewarisi atau memiliki harta peninggalan dari orang yang menyerahkan dirinya untuk dipelihara. Tanggungan kerabat ya menjadi penanggung utang kerabat yang lain, penanggung utang orang lain di sini karena adanya ikatan kekerabatan ya. Yang kedua atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Di Batak Karo seorang anak laki-laki di sini bertindak bersama-sama atau dengan penanggungan anak. Guru Sinina yaitu anak saudaranya semenjak kerabatnya seakan-akan mewakili golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Di Sumatera Selatan di sini alasannya kehormatan suku ya karena mereka kan klan ya dalam satu klan menyangkut kehormatan keluarga Batih juga dan juga keluarga yang lebih luas. Perjanjian serikat di sini ya kerjasama untuk memenuhi kepentingan ya dalam muncul perikatan perjanjian kepentingan tertentu ditentukan waktunya akan menerima keseluruhan jumlah uang dibayarkan itu untuk mempergunakan sekaligus dan juga keseluruhannya. Ada serikat Minangkabau Jula-Jula, kemudian ada juga di Selayar Mahaka ya dan di Minahasa Mapalus. Dan Mapulus ini sebagai bentuk kerjasama, mengandung kegiatan tolong menolong timbal balik. Jadi masuk dalam apa ya sambat sinambat ya kalau di Jawa. Bentuk kerjasama dalam kegiatan yang telah diuraikan di atas, di sini ada perkembangan ya, nggak hanya uang saja, tapi juga keperluan kayak rumah tangga dan juga banyak hal. Kemudian untuk bagi hasil, nah di sini yang paling banyak ya, di mana objek transaksi bukanlah tanah, tapi pengelolaan tanahnya dan tanaman di atas tanah tersebut. Di Minangkabau memperduai ya maro sih sebenarnya benih. Jadi si tanah dijadikan umumnya sawah, benih dan padi disediakan oleh pemilik tanah. Ya hasilnya dibagi dua dengan penggarap tanpa memperhitungkan nilai benih serta ya, kalau sedua biji, apabila tanah keras, ladang atau sawah yang dikerjakan ditanami dengan palawija, pemilik tanah menyediakan bibit secara pupuk, hasilnya tetap dibagi dua, tapi dengan harga bibit dan pupuk. Nah, kalau di Jawa ini macam-macam kualitas tanahnya. Jadi kalau yang tanahnya bagus itu maro, kalau rada susah bertelu, kadang ada juga merapat atau di sini malah 1/5 untuk tanaman kacang. Dan kalau di Bali saku menyakup. Nah, ini lebih terlihat lagi. Kalau pemilik tanah dan penggarapnya bagian yang sama, maka nandu, yaitu setengah bagian. Pemilik tanah dapat 3/5 dan penggarap 2/5 namanya nelon. Pemilik tanah mendapat 2/3 sementara penggarap 1/3 itu ngapit. Dan yang terakhir, pemilik tanah mendapatkan 3/4 sedangkan penggarap hanya mendapat 1/4 disebut dengan merapat. Dan kemudian kaitannya dengan perjanjian ternak ya, pemilik ternak ternaknya dipelihara oleh pihak lain ya. Dan di sini Minangkabau macam-macam ada paduan taranak atau seduan taranak. Kalau ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya. Kemudian setelah dijual dibagi dua. Kalau ternaknya jantan, tapi kalau betina, nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Jika ternak beranak, maka setelah ternak tersebut beranak, anaknya dibagi sama banyaknya antara pemilik dengan si pemelihara. Kalau ternak dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyaknya dan kelebihan harga induknya juga akan dibagi dua. Kemudian kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan dibagi. Nah, kemudian jika ternaknya dijual sebelum beranak, ya maka ketentuannya kalau induknya terlebih dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua. Kalau induknya dahulu dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberi sekedar uang jasa, dihitung dia memeliharanya itu dibayar. Ya, besarannya tergantung kepada pemilik ternak dan lebih ke sosial. Kalau ternak itu mandul, ya tadi ternak betina tapi nggak bisa punya anak sapi, ya biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ingin membeli atau memelihara kembali. Dan ini kalau force major-nya kalau ternak itu mati di tangan pemelihara, maka biasanya kedua pihak pasrah sebagai takdir ya. Jadi mengenal juga dalam hukum adat yang namanya istilah force major.
Kemudian yang terakhir di Lampung dan di Tapanuli. Untuk Lampung, kalau ternak besar hasilnya dibagi sama rata, kalau yang pokoknya mati maka diganti dengan hasil pertama, kalau unggas pada musyawarah. Dan kalau yang untuk kasus kerbau di Tapanuli, kalau kerbau mati dalam pemeliharaan, maka bangkainya tidak diganti oleh pemelihara. Tapi kalau mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memelihara tetap harus mengganti sebesar kerbau yang mati liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati ataupun hilang tersebut. Jadi kurang lebih begitu ketika menyangkut perjanjian adat. Sampai sini semoga teman-teman bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.